Sini kok. Oke, gimana, Mas? Gimana? Gimana tadi di dalam mungkin ulang tahun? Meriah, seru. Mas Anang dapat udah konser mini dari konser Teh mini, Ocha sama Teh ada Mulan. semua nyanyi. Terus 55 tahun ternyata Mas Anang. Iya. Nggak kelihatan 55 ya? Kayak Kayak 54. Mas Anang tuh sosok seperti apa sih? Mas Anang tuh Baik banget ya orangnya baik, ya. bijaksana. Bijaksana. Apa ya? Kelihatannya diem-diem tapi sebetulnya kalau diajak konyol gitu. Cocok lah umur 55. Diem, maksudnya Iya. melihat perjalanan Mas Anang sampai saat ini, kamu sendiri melihat prosesnya seperti apa, akhirnya punya keluarga yang bahagia, cucu-cucu yang cantik. Ya proses yang panjang ya pasti dari dulu zamannya Mas Anang masih dikidnap, masih ya sampai akhirnya sekarang lah. Udah jadi pengusaha, produser, semua sukses. Cucunya cantik. Pernah jadi anggota dewan juga Iya. dan bapak dan kakek sekarang. Eyang. Ya sukses lah, udah sukses. Maksudnya ini kan juga akan melangkah ke DPR Iya, juga, iya. dan tadi ada sempat sharing juga nggak sih dengan Mas Anang, mungkin sedikit tentang Justru berpolitik. tadi Mas Anang pembukaan bicara pengen ngomong serius sama gue karena ada sesuatu yang harus diomongin gue, ada pesan-pesan lah. Jadi Mas rahasia dong ya, nanti dulu belum juga dilantik. Ya pokoknya banyak pesan lah pokoknya. Tapi secara ini sudah Iya. siapkah maksudnya untuk Siap, harus siap. Karena kan juga background gue kan juga emang pendidikan gue sarjana politik UI ya. Dan emang backgroundnya politik, jadi cuman kemarin jadi artis cuman selingan doang sebetulnya. Ya, jadi juga Mas Uya nanti begitu. oh iya dong, nanti kita lihat anggota dewan rambutnya biru tapi kelihatan nyeleneh secara fisik tapi vokal. Tetap jadi Uya yang dulu lah, tetap vokal. Tetap lah kalau ngeliat podcast gue kan orangnya gue sekarang vokal, berani membela orang-orang yang tertindas dan gue tidak akan berubah, bahkan harusnya lebih dari ini. Berarti rambut tetap akan biru. Tetap. Ya, Style juga tetap selagi tidak ada undang-undangnya tidak boleh rambut biru ya rambut tetap biru lah. Kadang-kadang bisa biru mewakili partai gue, kadang-kadang mungkin bisa bunglon merah kuning biar semua partai terwakili ya. ada nasab tersendiri nggak sih ketika sudah terpilih dan pengen Nggak ada ya apa kita. salah satu langkah Gue pengen jadi anggota dewan yang bener-bener kerja jadi anggota dewan. Karena banyak orang yang selama ini kalau di konstituen kecewa karena mereka banyak yang tidak merasa terwakili oleh anggota dewan ya. Mereka kayak ada anggota dewan tapi ngerasa nggak punya perwakilan, nggak ada yang. Jadi gue pengen bener-bener ada buat mereka. Jadi gue bener-bener namanya anggota dewan yang bisa menyalurkan aspirasi, tempat ngadu, tempat mereka curhat, keluh kesah, dan ada solusinya. Dan selama ini kan podcast gue udah jadi media buat mereka curhat dan ada solusinya dan gue kerjain. Karena selama ini gue jadi podcaster juga bukan podcast yang nyari AdSense, tapi podcast yang bener-bener malah lebih banyak keluar duitnya daripada dapat duitnya. Orang yang bermasalah gue bantuin sampai kelar masalahnya. Kita kasih solusi lah. Bukan yang Podcast cuman kita. cuman viral habis itu Selesai. kita kabur gitu kan. maksudnya melihat beberapa rekan artis kamu yang tidak terpilih, akhirnya mungkin ada yang ya stres sampai healing jauh-jauh, kamu sendiri kasih supportnya maksudnya yang teman-teman Tetap semangat lah Tetap namanya. semangat ya, kan masih ada 5 tahun berikutnya. Politik kan ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Dan itu kan juga udah gue bilang bahwa orang selama ini kan memandang sebelah mata ya, artis tuh katanya bisa apa sih? Artis udah pasti modal kepopuleran, keterkenalan pasti terpilih, nggak juga kan? Banyak artis terkenal nggak terpilih juga. Jadi yang terpilih adalah orang yang kerja, orang yang dipercaya oleh masyarakat, orang yang benar-benar turun ke masyarakat. Ya dia yang dipercaya, dia gitu aja. tapi kan di luar sana kan image-nya nih sosok artis apa sih ke Senayan nih ya, itu mematahkan itu juga. Ya, itu mungkin nggak berlaku buat gue ya. Sekarang dilihat secara dari- background iya. gue sarjana politik. Universitasnya juga cuman Universitas Indonesia ya. Universitas biasa doang kan. Sombong dikit nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus sombong. Kalau orang meremehkan kita sombong dikit nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, sekali-kali itu canda. Saat fokus untuk rakyat nanti Iya. entertainnya seperti apa Mas? Entertainment tetap cuman kan dikurangi dan hidup tuh pilihan. Jadi kayak kampanye kemarin pun pas kampanye kan gue bener-bener stop semua syuting gue berhentikan karena gue mau fokus, gue gak mau setengah-setengah. Dan terbukti akhirnya gue menang jadi. Dan sekarang sebelum dilantik gue mulai masuk TV lagi. Persis 1 hari setelah pemilu gue masuk TV lagi. ya. Tapi nanti pas gue dilantik gue akan kurangin paling punya acara TV 1 atau 2. Kurangin yang nggak meninggalkan gitu. Enggak, kurangin. Tapi fokus utamanya adalah di anggota dewan. Dan gue akan buktikan gue adalah anggota dewan yang bisa jadi perwakilan masyarakat sesungguhnya. Anggota dewan yang benar-benar ya
Ya lihat aja lah, Will sih lah. hadir di masyarakat. Selama ini kan kalau misalnya kalian bisa lihat ikutin perjuangan gue di LBU Lembaga Bantuan Uya di YouTube gue, yang gue perjuangkan kan banyak. Yang gue bantu orang-orang yang minoritas yang tertindas. Gue bantuin orang-orang yang kena KDRT, orang-orang ibu-ibu yang ratusan ibu-ibu yang ngadu ke gue yang nggak bisa ketemu anaknya karena diambil oleh mantan suaminya atau suaminya. Yang bisa mempertemukan cuman gue. Kadang-kadang Komnas itu aja nggak bisa, cuma ngasih rekomendasi. Terus Kementerian PPPA juga gitu-gitu aja. Banyak juga tempat TPPO yang Terus habis itu Mahkamah Agung yang harusnya punya mekanisme untuk mengembalikan anak ke pemilik hak asuhnya juga ya cuma begitu-begitu aja. Dan selama ini gue sebagai pribadi berhasil menjalani itu. Pekerja-pekerja migran yang bermasalah gue pulangkan dengan dana pribadi, sudah puluhan orang. Dan yang bermasalah secara hukum juga gue advokasi. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang tugas anggota DPR udah gue jalani selama 3 tahun terakhir sih. Iya sih, bener. Iya, gue bukannya sombong, emang kenyataannya begitu. Mas, Iya. kan katanya tadi kuliah politik juga Mas. Kenapa baru kepikiran terjun sekarang? Nggak dikasih terjun ke politik sama dia. Kenapa Mbak? karena belum waktunya. Karena buat saya sebutlah saya mungkin lebih sangat idealis gitu. Karena sebelum kita mapan dulu jangan masuk politik dulu. Kalau kita sudah mapan, anak-anak sudah mapan, baru kita terjun politik supaya ya bisikan-bisikan setan kayak korupsi segala macam itu dapat dihindari. Kalau Ya, kita udah mapan kan Gini, alhamdulillah. intinya gini, kita masuk ke politik saat gaji kita, penghasilan kita di entertainment atau di bidang usaha kita jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dibanding penghasilan kita di DPR gitu aja. Itu cara Jadi- trik untuk supaya nggak korupsi. Iya, kurang lebih gitu kan. Ya manusia nggak ada yang sempurna ya. Tapi kalau ibaratnya penghasilan kita sudah di atas penghasilan DPR, ya intinya buat apa lagi kita ngambil dari situ gitu kan. Intinya ini tinggal Pengabdian ya. pengabdian bermanfaat. Buat masyarakat. Karena gue percaya saat kita menolong orang lain, anak cucu kita nanti akan ditolong oleh orang lain di suatu saat nanti. Anak-anak saya kuliah di luar negeri, di jauh dari sana, makanya kita banyak nolong pekerja migran yang di luar negeri, yang jauh dari keluarga. Jadi kurang lebih itulah. Kalau mau boleh milih mau komisi berapa kira-kira? Saya sih antara 3 atau 9 atau 1. 1 itu kan luar negeri, intelijen, TNI, Menkominfo, KPI. Ya, mungkin kalau nanti biasanya saya dulu dipanggil KPI, nanti KPI yang saya panggil. Ya, tapi untuk kebenaran ya. Ya. Terus kalau 9 ketenaga kerjaan sama kesehatan, karena concern saya juga dua itu. Terus kalau 3 kan hukum, ada Kemenkumham, ada polisi, jaksa, KPK. Dan selama ini kalau dilihat podcast gue, 80% kan isinya itu membela masyarakat yang tertindas diskriminasi secara hukum. Itu aja. Mas, update anak mungkin ini lebaran, menyambut lebaran nanti Cinta gimana? Eh, Kapan kumpulnya? Cinta Kita habis Nino. lebaran Habis ya, lebaran kita kita ke Amerika. Oh justru Lebaran dulu di sini tapi sama keluarga. Karena pas lebaran Iya. mereka nggak bisa datang ke Indonesia karena masih kuliah. Masih kuliah nggak bisa libur. Nggak Dan bisa libur. setiap hari saya teleponin anak-anak. Tadi hari ini Cinta lagi berhalangan puasa. Nino tadi saya telepon dia masak telur sendiri. Biasanya kakaknya masakin. Ya tadi Nino masak telur sendiri jadi puasa. Jadi setiap hari dipantau. Kasihan anak-anak ini di sana nyiapin makanan sendiri. Tapi nggak apa-apa. Biar mereka mandiri. Liburan apa gimana? Sekolah. itu di sana susah nggak mereka untuk beradaptasikan puasa beda sama Indonesia pastinya ya? Coachin, Awal happy ya karena kan waktunya cepet tapi pas belakangan lebih lama lagi puasanya. sekarang Coach Cinta udah tahun kedua ya puasa di sana. Kok Nino Udah baru tahun biasa pertama. Ya, Nino baru pertama. Dan biasa sih anak-anak tetap puasa. Malah Cinta kemarin puasa-puasa dia main salju. Apa ke atas tuh main ski itu. Snowboard. Gitu gue bilang, nggak apa-apa, nggak haus. Yang lain teman-temannya pada minum. Nggak cuma aku nggak nganganya takut saljunya masuk ke dalam mulut itu. Tapi masih dibangunin sahur kah dari Indonesia atau Kita emang masih suka bangunin ya lewat Cin- telepon. Cinta itu bangun sendiri. Cuman kalau Nino itu karena hari ini Kakaknya Cinta berhalangan jadi gue teleponin tadi bangun gitu. Supaya Tapi dia udah bangun daripada gue telepon udah lagi goreng telur. Maksudnya CCTV masih Masih. CCTV masih dan ada tambahan. nggak ada tambahan. Jadi mungkin gue kalau kesana mau nambah lagi kali. Kenapa maksudnya? Maksudnya kan Iya. Cinta kan sempat komplain juga kan. Iya. Mungkin dari komplain itu nggak dikurangin atau Enggak malah dilebihin. Gue lebihin ya. Enggak karena kita merasa feel safe aja, aman. Kita bisa gitu ngamatin loh, anak-anak, ngamatin iya. anak-anak. Mbak itu kan dia katanya masak sendiri di sana. Nanya-nanya menu nggak resep atau Enggak, karena dia tahu mamanya nggak bisa masak. Enggak cuman anak-anak di temen makannya telur, nasi, telur, kornet, telur, Sosis gitu. sosis itu aja udah. Kasihan ya. nanti ke sana mungkin mau bawa makanan apa? Ada request
rendang mereka? atau Enggak lah, kalau rendang bumbu rendang masih ada di Aku yang sana. bikin sendiri. Kita ready di sana dan bikin rendang di sana dagingnya lebih enak daripada di sini loh, karena daging Amerika kan. Jadi lebih empuk gitu kan. Tapi bumbunya tetap bumbu Indonesia. Jadi nanti kalau kita ke sana mah anak-anak senang. Paling yang diinginin anak-anak ya itu paling rendang, Rendang. buatin rendang lagi. Karena aku Buatin. cuma satu-satunya masakan yang aku bisa. Pisang goreng, telur dadar buatan Rendang. mamanya beda sama anak-anak. Kalau mamanya telur dadar udah ada campurannya, bawangnya, ada kecapnya, beda lah dia. Oke, udah. Ya, thank you. Telur goreng ya. Iya, telur goreng.